Senang sekali bisa kembali menjumpai saudara-saudara dan saya percaya hari ini saudara tetap dan pasti ada dalam penyertaan, pemeliharaan, penyediaan daripada Tuhan kita yang ajaib, dahsyat dan mulia. Karyanya selalu dalam kehidupan kita. Nah, saya ingin membacakan beberapa ayat agak panjang, saudara. Jadi mohon saudara bersabar untuk melihatnya. Ya, Keluaran pasal yang ke-16 ayat 4 dan 5. Firman berkata, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari, ya, sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka ku coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Kemudian di kitab yang sama, Keluaran 29 ayat 36, diulang lagi perkataan itu. Tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapus dosa dan mengadakan pendamaian, dan haruslah kau sucikan mezbah itu untuk mengadakan pendamaian baginya. Haruslah engkau mengurapinya dan menguduskannya. Satu lagi, Markus pasal 14 ayat 48 dan 49. Kalau tadi di perjanjian lama, sekarang di perjanjian baru, kata Yesus kepada mereka, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku, padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah kamu mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, kemudian ayat yang ke-46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati. Saudara mungkin sedang bertanya, apa yang saya mau sharing hari ini? Saudara, yang saya mau sharing adalah tentang sebuah kata yang seringkali mengganggu kita dan kita menganggap bahwa kata ini adalah kata yang harus di breakdown. Itu adalah rutinitas. Apakah benar atau apakah memang semua rutinitas itu berarti selalu buruk? Saudara, ternyata tidak. Dari 4 ayat yang cukup panjang yang kita baca tadi, 2 dari perjanjian lama, 2 dari perjanjian baru, mengajarkan kepada kita tentang sebuah rutinitas. Perkataan itu diulang tiap-tiap hari, tiap petang, tiap pagi, dan lain sebagainya. Saudara, kenapa orang seringkali berpikir bahwa rutinitas buruk? Karena mungkin membosankan, ya, sesuatu yang terus-menerus diulang, membosankan. Lalu rigid, sesuatu yang kaku. Kenapa sih kok mesti begitu? Kenapa kok sih mesti tiap hari? Kenapa kok harus seminggu 2 kali, seminggu sekali? Seperti orang minum obat sehari 3 kali misalkan. Menghambat kreativitas, itu mungkin berikutnya. Ya, lalu juga seperti menghambat pertumbuhan, kayaknya nggak ada perubahan. Karena rutin seringkali disamakan dengan tidak adanya perubahan. Sesuatu yang begitu aja. Bahkan mungkin dianggap bisa menghilangkan awareness, seperti kesadaran, karena itu rutin dilakukan, itu jadi sesuatu yang sifatnya instinktif gitu ya. Dilakukan begitu aja, terjadinya begitu aja, dan lain sebagainya. Nah, saudara, apakah memang demikian? Ternyata kalau kita lihat, kalau firman mengajarkan bahwa ada rutinitas, saya percaya tidak selalu yang rutin itu atau rutinis itu berdampak buruk. Bahkan Tuhan juga memakai kerutinan, dikatakan. Untuk apa? Untuk mengerjakan sesuatu di dalam kita, untuk membentuk kehidupan kita. Rutinitas contohnya, saudara, bisa membangun pola pikir kita, membentuk habit baru, new habit. Habit baru bisa terbentuk, pola pikir baru bisa terbentuk kalau kita lakukan itu dengan konsisten dan persisten di dalam kehidupan kita. Ketika saya membangun kebiasaan berolahraga, saya tiap hari harus menyeret tubuh saya dan membentuk pola pikir saya bahwa olahraga itu penting. Membentuk otot jasmani, membentuk juga termasuk saya percaya otot rohani, baca firman, ibadah, doa, memuji dan menyembah. Itu adalah sesuatu yang harus
secara rutin kita lakukan dan kita kerjakan. Termasuk misalkan cek kesehatan kita. Lalu kemudian ketika kita coba mengelola pekerjaan kita, email kita, tugas-tugas kita, jadwal kita, dan lain sebagainya. Ketika kita buka agenda kita, dimanapun saudara taruh agenda itu, baik dalam bentuk elektronik maupun dalam bentuk cetak. Tiap hari saudara harus ngecek email. Itu sesuatu yang sifatnya kelihatannya rutin. Bahkan makan, minum, istirahat, kebutuhan kita adalah sesuatu yang sifatnya rutin. Lalu yang benar kayak apa? Saya percaya ada yang disebut dengan istilah powerful routine. Kerutinan yang powerful, yaitu kerutinan yang bisa increase, justru membangkitkan produktivitas, memaksimalkan produktivitas dalam kehidupan kita, dan itu akan sangat banyak menghemat apa? Energi kita, waktu kita, bahkan keuangan kita untuk hal-hal yang tidak perlu. John Maxwell, quotes ini dari John Maxwell, berkata demikian, "You will never change your life until you change something you do daily." Perhatikan perkataan itu. Engkau tidak akan merubah hidupmu sampai engkau merubah sesuatu di dalam dirimu secara rutin, secara tiap hari. Dikatakan, "The secret of your success is found in your daily routine." Rahasia keberhasilan, kesuksesan itu dikatakan adalah terletak pada kerutinan setiap hari yang kita kerjakan atau yang kita lakukan. Nah, saya percaya pada intinya kita harus tahu apa saja yang menjadi sesuatu yang rutin yang memang kita perlukan dalam kehidupan kita. Dan kemudian di antaranya atau di dalamnya kita tetap belajar untuk bisa, saudara, kreatif. Tetap berani serta mau untuk berubah jika memang diperlukan. Karena kalau kita menolak semua dengan label kerutinan, itu bahkan bisa menjebak kita untuk akhirnya kita menciptakan kerutinan baru dalam kehidupan kita. Saya akan tutup dengan satu ayat yang luar biasa, terdapat dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 dan ayat yang ke-23. Dikatakan demikian, perhatikan ayat ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru, perhatikan ini, tiap pagi besar kesetiaanmu. Ada dua kata di situ yang penting, selalu baru, lalu yang kedua tiap pagi. Berarti di dalam kerutinan itu tetap kita bisa menciptakan sebuah creativity, sebuah perubahan, sebuah kelenturan yang kemudian justru membuat banyak aspek dalam kehidupan kita jadi lebih baik. Setiap hari berolahraga itu adalah rutin, tapi bagaimana kemudian cara kita berolahraga, cara kita menikmati olahraga itu akan membuat olahraga yang rutin itu jadi fun dan kita menerima hasil yang baik dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.